Semangat pagi Konconaker dari studio podcast di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Kita jumpa lagi dalam goreng bakwan, ngobrol bareng Mbak Gawian. Langsung juga pada pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber yang terpercaya, narasumber yang ahli dalam bidangnya. Bersama-sama dengan kita sudah hadir Ibu Evi Yulia Arini SH MFS. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Setio. Semangat pagi ya Bu. Semangat terus. Ya, sehat ya Bu. Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Bahagia ya Bu. Selalu bahagia. Oke, amin. Ya, hari ini kita punya topik menarik. Topiknya tentang AKKI dan pengawas ketenagakerjaan. AKKI itu singkatan dari Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, begitu Bu ya? Iya. Ya, dan kita juga ngobrolin tentang pengawas ketenagakerjaan khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu. Ya. Hadir bersama kita Ibu Evi Yulia Arini. Nah, ini Bu Evi ini memang pada kesempatan kali ini itu bisa hadir bareng kita. Ya, kebetulan sibuknya luar biasa, tapi pada pagi hari ini juga bisa bareng-bareng dengan kita ngobrolin, kita kenalan tentang AKKI dan pengawas ketenagakerjaan. Nah, saya bacakan sedikit nih ini soal Bu Evi ini siapa sih ya Ibu ya? Ya, beliau ini lahir di Wonogiri ya Bu, 25 Juli ya, 25 Juli 19 sekian lah ya. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan ya. Terus dari Wonogiri, wah ini jauh Bu ya. Tapi Jawa Tengah, tapi Wonogiri itu ikatannya kuat. Bangga kok jadi Wonogiri ya. Oh, di Semarang aja banyak, mungkin ada komunitas-komunitas Wonogiri. Ya. Terus tinggalnya sekarang masih di Semarang Indah. Iya. Ya. Nah, pekerjaannya, nah ini sejarah panjang ini. Dari dulu beliau sebagai pengawas ketenagakerjaan mula-mula di Senator Kota Semarang ya. Karena ada perubahan ketentuan, sekarang beralih menjadi kewenangan provinsi dan pindah ke provinsi ya. Nah, selain menjadi pengawas ketenagakerjaan, beliau juga ahli terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya tentang kesehatan kerja ya Bu ya. Wah ini berarti kita itu kalau kerja itu ada yang ngawasin supaya kita bisa sehat. Oke, terus nah kita mau kenalan nih tentang AKKI, Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia. Evi, boleh kan kita sharing-sharing sedikit tentang AKKI? Kira-kira AKKI itu apa sih? Oke, selamat pagi Mas Setio. Selamat pagi Ibu. Konconaker semuanya ya. Salam sehat, selamat, semangat untuk kita semua. Alhamdulillah saya bisa diundang teman-teman dari Konconaker ya melalui podcast ini. Iya. Ya, jadi namun demikian ini saya menyampaikan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Setio. Kita lagi berduka. Oh iya. Kebetulan kita baru saja kehilangan salah satu rekan, sahabat, teman pengawas ketenagakerjaan, Ibu Susili yang kebetulan sudah sementara waktu sakit sehingga harus dipanggil ya, oleh Yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama semoga beliau mendapatkan tempat dan diampuni segala dosanya ya. Baik Mas Tio, di tengah suasana yang masih pandemi COVID-19 ya, kita berharap ini cepat berlalu ya, dan kita kembali dapat melakukan aktivitas secara normal. Ya, tadi ditanyakan Mas Tio apa itu AKKI gitu ya kira-kira. Jadi AKKI ini memang belum familiar gitu ya. Kita belum bisa sefamiliar ID gitu ya. Organisasi profesi yang cukup besar. Ada PGRI gitu ya. Nah, jadi kita berharap mimpi kita bisa sejajar lah dengan organisasi profesi yang lain ya, meskipun ya ini baru kita mulai. Jadi AKKI itu adalah merupakan organisasi profesi yang mewadahi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan se-Indonesia. Ya, jadi harapannya melalui wadah ini kita mampu meningkatkan profesionalitas, kemudian kita bisa membangun jiwa korsa yang kuat. Ya, di samping tentu saja juga kita memberikan advokasi
dan juga sekaligus untuk ya berupaya bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota kita. Ya, jadi API ini merupakan organisasi yang independen, ya, mandiri dan terbuka. Itu kira-kira gambaran sedikit mengenai API. Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia. Terus siapa yang bisa ikut gabung di sana, Bu? Ya. Jadi Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan kita kebetulan lahir itu tahun 2001. Jadi 30 Juli 2001 itu kita lahir. 2001 dan Ya, sekarang usianya 20 tahun. 20 tahun. Tetapi kalau di Jawa Tengah kita baru terbentuk pada tahun 2007. Ya, itu di Jawa Tengah tahun 2007. Jadi usianya dari berapa Mas? 2007 yang di Jawa Tengah itu kita DPD API. Ya, DPD API Jawa Tengah. Itu kita lahir tahun 2007. Berapa tahun tadi Mas usianya kira-kira? 13-14 tahun. Nah, kira-kira dulu Mas Setio 14 tahun bisa ngapain ya? Aduh, saya udah jalan-jalan naik motor. Jalan motor ya. Jadi katanya kalau usia 14 tahun itu masih puber ya? Iya. Ya, masih bergejolak gitu ya, mencari jati diri. Bergairah tinggi. Iya, bergairah tinggi. Kira-kira begitulah. Ya, kondisi API dengan usia 14 tahun. Jadi kita masih terus ya berusaha mencari ya, kemudian ya menata diri agar bisa menjadi sebuah organisasi yang bisa diperhitungkan ke depan. Kira-kira gitu. Mimpi boleh dong ya? Boleh. Iya dong, mimpi boleh. Oke. Tadi apa Mas tadi sampai lupa tadi yang ditanyakan tadi? Asosiasi ini siapa aja? Oh, siapa anggotanya? Ya. Jadi yang bisa menjadi anggota dari Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan itu tentu saja adalah semua pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan. Pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan itu memang wajib. Karena itu diamanatkan di dalam Permen PAN RD nomor 30 tahun 2020. Tetapi sesuai dengan ADART kita, tidak hanya pengawas ketenagakerjaan jabatan fungsional yang masih aktif, tetapi kita juga menaungi teman-teman pengawas yang sudah purna. Jadi pengawas ketenagakerjaan yang sudah purna itu bisa menjadi anggota Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan. Oh, jadi semacam organisasi dia juga membuka diri terhadap anggota yang sudah purna ya. Iya, bisa menjadi anggota. Ya. Nah, APKI karena ini asosiasi profesi, tugasnya ngapain aja sih, Bu? Ya, tugasnya APKI itu apa? Ini APKI bukan pengawas ya? Ya, APKI. APKI dulu. Kalau APKI yang pasti karena ini merupakan organisasi yang sifatnya independen, mandiri dan terbuka tadi, tentu saja kami mengupayakan untuk semaksimal mungkin bisa melakukan koordinasi, kolaborasi ya dengan pemangku kepentingan ya dalam rangka memberikan masukan, ya, saran ya, kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan. Itu kan di situ. Ya. Pengawasan ketenagakerjaan. Iya, dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan. APKI, Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, yang anggotanya adalah pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan. Ya. Nah, menariknya kita juga pengen tahu, Bu, pengawas ketenagakerjaan itu juga siapa sih gitu ya. Kan kita sering dengar nih ya, aduh ada masalah nih ke ketenagakerjaan, lari ke pengawas ketenagakerjaan. Tapi kita sering mendengar tapi tidak selalu memahami ya siapa dia gitu. Nah, kira-kira siapa sih, Bu, itu pengawas? Ini kayaknya seragamnya seragam pengawas ketenagakerjaan ya. Iya. Keren banget. Ini enggak masalah. Oh, enggak. Ya, jadi pengawas ketenagakerjaan itu sesuai dengan apa ya makna dari pengawasan ketenagakerjaan itu adalah suatu kegiatan untuk melakukan atau kegiatan untuk mengawasi ya dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi yang jelas di sini pengawas ketenagakerjaan ini merupakan peran kunci ya di dalam kita meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Jadi rohnya memang kita bagaimana kita bisa meningkatkan kepatuhan kemudian menegakkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Namun bukan berarti bahwa di dalam menjalankan tugas sebagai pengawas ketenagakerjaan itu semata-mata kita hanya menindak suatu pelanggaran secara hukum. Ya, kita pengawas ketenagakerjaan punya kewajiban. Jauh sebelum kita melakukan penindakan secara hukum, kita harus mampu untuk memberikan pembinaan secara teknis. Bagaimana agar perusahaan itu melaksanakan ketentuan peraturan perundangan. Ya, preventif lah, represif ya. Jadi preventif edukatif.
Nah, jadi kita harus bisa melakukan penasehatan teknis jauh sebelum kita melakukan penindakan. Nah, kalau sudah kita bina, kok angel ya, nggak bisa ya binasakan. Enggak ya, kira-kira agak jangan ya. Jangan lelah membina ya. Jangan lelah membina. Jadi itu, jadi tidak semata-mata kita penegakan hukum secara konstitusional, tetapi kita juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya adalah preventif edukatif, itu yang paling utama. Kemudian pengawas ketenagakerjaan ini juga mengumpulkan bahan keterangan ya dalam rangka masukan kepada kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, sehingga pengawas ketenagakerjaan ini juga bisa memberikan intervensi, mendorong ya dalam hal pengembangan budaya pencegahan dari semua aspek, baik itu aspek hubungan industrial, pengupahan, kemudian jaminan sosial, K3, termasuk permasalahan di ketenagakerjaan yang lain. Lah, berarti tugasnya banyak ya. Lumayan banyak. Terus ya. kalau pengawas itu ya di lapangan itu apa yang dilakukan Bu? Ya. Jadi kalau tadi itu ngawasin ya. Tadi saya kata kuncinya adalah kepatuhan dan penegakan hukum terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, terus kalau saya sebagai pengawas nih bareng sama Bu Evi nih, kita ngapain di lapangan? Ya. Jadi apa yang kita lakukan di lapangan terkait dengan fungsi kita sebagai pengawas ketenagakerjaan? Tadi yang pertama kita adalah tentu saja melakukan pembinaan. Pembinaan yang harus kita lakukan kepada masyarakat industri ya, dalam hal ini tenaga kerja, usaha. Nah, tetapi pengawas ketenagakerjaan ini dalam rangka mengintervensi perusahaan, kita kan ada norma ya, norma-norma yang harus kita awasi. Oh, iya. Nah, norma yang kita awasi itu tidak hanya norma kerja. Norma kerja itu ya ada pengupahan, ada jaminan sosial tadi, ada hubungan industrial juga, ada masa waktu kerja, waktu istirahat, dan lain sebagainya, itu norma kerja. Kita juga melakukan pengawasan terhadap ditaatinya norma-norma K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga kadang-kadang masyarakat belum banyak tahu ya, oh ternyata kalau ada lift itu ada inovasi. Ya, kalau ada perusahaan menggunakan instalasi penyalur petir, ya, instalasi kebakaran, ya, kemudian ada menggunakan pesawat kuat, pesawat angkat-angkut, ternyata yang mengawasi itu salah satu tugas fungsi kami untuk melakukan pengawasan di norma K3. Jadi kalau kita bilang apa sebenarnya yang akan kita lihat kalau kita melakukan pengawasan di perusahaan, ya hampir semua aspek yang ada di perusahaan itu menjadi bagian dari pengawasan, baik SDM-nya, ada tenaga kerja, ada pengusaha di sana, kemudian dari aspek kelembagaannya. Kita tahu kalau di perusahaan banyak lembaga-lembaga, ada lembaga K3, ya ada LKS bipartit dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari kita, termasuk masalah K3 terkait peralatan mesin pesawat, instalasi yang digunakan, lingkungan kerjanya, ya, termasuk bahannya, juga kemudian sistem yang diberlakukan sesuai peraturan perundangan. Kalau di K3 kita memang ada sistem manajemen K3 misalnya. Kalau di pengupahan ini kita menganalisa itu ya, struktur skala upah misalnya. Kalau tidak salah itu sih. Itu kira-kira. Singkatannya susu. Nah, struktur dan skala upah. Susu tapi yang nggak ada rasanya. Iya, hanya bisa dibaca. Oke, iya. Kira-kira itu gambarannya. Waduh, jadi banyak ya hal-hal yang dilakukan pengawas. Berarti ini datang ke perusahaan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita didatangi pengawas nih, kita kan harus tahu nih. Pengawas itu yang seperti ini loh profilnya. Nah, saya kalau lihat Bu Evi sekarang ini pakai identitasnya untuk kita tahu bahwa Bu Evi adalah pengawas, selain soal seragam ya, yang lain juga ada. Tapi soal seragam dulu Bu, ada berapa sih seragamnya? Ini yang sering jadi pertanyaan Bu. Jadi memang seragam pengawas itu banyak ya. Ya, ada seragam khusus untuk upacara. Itu lebih lengkap lagi dari ini ya. Ya, kemudian kalau seragam ini ya bisa kita untuk harian itu. Kemudian kalau ke lapangan itu kita punya juga seragam kayak rompi. Ya, tadi saya mau pakai rompi tadi ya. Rompinya juga wah, kayak rompi apa ya, mungkin teman-teman yang bekerja di BPBD dan sebagainya pakai rompi kayak polis juga, itu kita ada rompi untuk di lapangan. Kemudian ada juga kita seragam seperti kaos untuk apa ya, URC ya, ada seragam ya unit tempat ya, itu ada. Jadi memang kita banyak seragam. Nah, untuk tahu bahwa saya dapat kunjungan dari pengawas nih, saya lihatnya dari mana Bu kalau seragam itu Bu? Misalnya yang dipakai itu nih, mau diperkenalkan ini apa saja sih Bu
yang menarik dari pengawas supaya kita tahu nih kalau oh datang perusahaan ini pengawas ketenagakerjaan ini. Iya. Jadi kalau sepintas memang hampir sama ya di kejaksaan, di kepolisian itu kayaknya banyak begini. Tapi simbol pengawasan yang di sini ini adalah simbol pengawasan. Oh iya. Ya, ada pengawasan ya. Wingnya ini belum pengawasan. Ya, kemudian kalau yang lainnya kan kepangkatan dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya, kemudian ada penyidik juga. Penyidik juga ya. Kalau yang penyidik karena di pengawas ketenagakerjaan itu ada yang sebagai penyidik, yaitu mereka yang melakukan penindakan ya, penindakan secara hukum itu agenda diklat. Ya, Bu, terus ya. kalau di masa pandemi seperti ini bagaimana ini pengawasan ke perusahaan Bu? Ya. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi ya, sebenarnya seharusnya tidak mempengaruhi pola pengawasan kita, cuma mungkin metodenya yang harus kita ubah. Kalau mungkin kita dulu banyak door to door langsung begitu ya, tetapi selama pandemi apalagi kemarin ya pada saat kita lagi tinggi-tingginya yang kita menggunakan sarana fasilitas yang ada sekarang ya. Nah, sekarang kan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi media itu kan luar biasa. Ya kita semaksimal mungkin ya bisa melalui per telepon ya atau kemudian mengirimkan video dan lain sebagainya. Kita lihat virtual conference juga ya. Ya dengan kita meeting Zoom dan lain sebagainya. Itu kita maksimalkan di situ. Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, anggotanya Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, dan tugas dan fungsinya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Evi, ya ada dua ya, kepatuhan dan penegakan hukum, dan ada satu kata kunci juga yang saya menarik, budaya pencegahan. Nah, budaya pencegahan ternyata sekarang harus lebih banyak diperkuat ya, kemudian harus kita lakukan juga sebagai bagian dari mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Nah, Bu, kalau sudah seperti itu, siapa saja sih yang bisa jadi pengawas ketenagakerjaan? Sebenarnya siapa saja bisa ya jadi pengawas ketenagakerjaan asal memenuhi kriteria. Tapi pasti ini ya pegawai negeri ya. Pasti harus lewat pegawai negeri karena memang kita kebetulan di pemerintahan. Gitu. Jadi pasti harus jalurnya harus. Apa yang dibutuhkan Bu untuk jadi pengawas Bu? Maksudnya apa? Standar minimal pendidikan apa ya? Kalau pendidikan kita sekarang untuk pengawas memang S1 ya. S1 ya. Kalau zaman dulu saya masih ada di 3. Minimal di 3, tapi sekarang harus S1. Ya, ini karena masa-masa juga teman-teman ada yang konconaker nih, ada yang lamar CPNS gitu. Jadi kalau formasinya pengawas ketenagakerjaan kan juga pengen tahu untuk jadi pengawas selain saya harus jadi PNS ya, alat lain juga pendidikan. Ada lagi nggak misalnya pendidikan, pelatihan? Sementara gitu? Ini pendidikan tidak ada sih misalnya harus sarjana apa gitu ya. Sepertinya kalau yang saya lihat itu di kami itu dari berbagai bidang ilmu ya. Tetapi memang khususnya untuk teknik, misalnya sarjana teknik mungkin nanti arahnya memang untuk nanti menjadi penentuan pengawas spesialis misalnya begitu, karena kita punya pengawas spesialis ya, misalnya ada spesialis listrik, mekanik gitu ya. Gitu. Oh, yang terkait dengan norma keselamatan kerja ya. Gitu ya. Kemudian teman-teman juga background dari sarjana hukum, dari teknik industri itu saya kira bisa ya, dari teman-teman kami bisa masuk ke sana. Ya mungkin formasi kan tergantung masing-masing daerah sekarang. Jadi tergantung daerah formasi yang dibutuhkan apa kira-kira di sana. Oke, Bu. Nih, bagian-bagian yang menarik ini. Apa suka dukanya jadi pengawas? Banyak ya. Ya gitu. Mungkin sedikit cerita ya, sedikit sama suka juga ya. Jadi kira-kira bedanya pengawasan yang dulu sama sekarang itu kira-kira apa ya? Karena kan saya itu udah 30 tahun ya, jadi pengawas ya. Jadi belum lama Bu itu. kayaknya baru gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu pengawasan kami itu kan lebih bersifat polisional gitu ya. Kayak polisi lah. Tahu kan polisi itu apa? Dia udah cari pelanggaran hilangan gitu kan. Itu zaman dulu. Dulu itu bukan konteks 10 tahun 20 tahun yang lalu ya, karena udah dulu gitu lah. Itu polisional, jadi lebih kita pelanggaran apa, kemudian datang perusahaan kita cari pelanggaran apa sudah itu. Tetapi kalau sekarang ini kan kita pendekatannya sudah beda ya, sudah tadi preventif edukatif tadi, ya, upaya pencegahan tadi kita lebih kedepankan di sana. Sehingga seorang pengawas ketenagakerjaan itu memang harus mampu memberikan penasihatan teknis, bukan hanya sekedar memberikan sanksi untuk melakukan penindakan. Gitu. Kemudian juga
pengawas ketenagakerjaan itu paradigma kita kalau dulu pengawasan itu dilakukan langsung oleh pemerintah, direct inspection gitu ya, langsung oleh pemerintah. Nah, tetapi sekarang ini ya dengan semakin kompleksnya objek pengawasan semakin berkembang ya, maka sepertinya tidak mungkin lagi ya kalau semua itu dibebankan di pundak pemerintah gitu. Sehingga sekarang kita bagaimana mengembangkan stakeholder kita, bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder kita untuk memaksimalkan peran fungsi kita, membantu kita di dalam melakukan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, sehingga kita sekarang kan banyak perkembangan. Mungkin maksudnya pernah mendengar istilah kader norma ketenagakerjaan? Oh iya Bu, saya pernah dengar ini. KNK ini juga merupakan salah satu SDM yang ada di perusahaan yang diharapkan mereka mampu membantu perusahaan dalam memenuhi norma-norma ketenagakerjaan. Jadi mereka memang tenaga kerja yang ada di perusahaan yang dilatih, diberikan kompetensi sebagai kader norma ketenagakerjaan itu kalau di norma. Nah, kemudian mungkin kalau di perusahaan nanti afiliasinya bisa ke lembaga LKS bipartit gitu ya. Nah, kira-kira dalam forum-forum untuk membahas norma kerja. Tetapi kalau di K3 kita punya ahli K3. Ya, teman-teman ahli K3 ini mereka biasa kalau di perusahaan duduk sebagai sekretaris P2 K3. Nah, inilah merupakan stakeholder ya di dalam pengawas kerja untuk membantu perusahaan di dalam rangka menerapkan norma K3. Jadi kita lebih mendorong mereka karena kita tidak mungkin lagi untuk langsung kita melakukan pengawasan sendiri. Kira-kira tagline-nya itu penegakan itu penting, tapi budaya pencegahan ternyata itu lebih penting lagi. Wah, nah itu belum tadi Bu, satu cerita terakhir Bu. Suka-dukanya? Yang menarik apa sih Bu? Sukanya dulu apa dukanya dulu kira-kira? Sukanya dulu dong. Kalau sukanya yang pasti selama pengalaman ini pengalaman pribadi dulu ya, pengalaman pribadi sebagai pengawas. Tentu saja pada saat kita datang ke perusahaan, di mana kemudian kita di situ banyak menemukan pelanggaran, ketidaksesuaian. Kemudian perusahaan itu responsif, ya, kemudian koordinatif, mereka mau untuk melakukan perubahan-perubahan sehingga hasilnya kelihatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua misalnya ada kasus-kasus. Misalnya ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, kemudian cacat, mestinya dia mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Setelah kita upayakan dia mendapatkan itu, ada rasa kepuasan tersendiri. Ini dari sisi apa tadi? Sukanya ya? Ya, sukanya gitu ya. Kemudian dari sisi apa? Dukanya? Dukanya itu kalau sudah panas-panas datang ke perusahaan, capek-capek jauh-jauh nggak dikasih minum, enggak ya? Enggak ya, itu dulu gitu ya, enggak ya. Jadi dukanya apa ya? Ke perusahaan tidak dibukakan pintu. Ada ya Bu yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kita sudah jauh-jauh datang ke perusahaan, boro-boro kami ditengok lewat lubang kecil kan ya. Kalau di pabrik itu kan ada. Jadi itu lewat lubang kecil ini. Itu gerbang gitu ya. Mereka pakai seragam, nggak ada di tempat dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Tantangan ya. Yang saya mungkin masih banyak lagi. Nah, tapi tidak berarti kemudian mengendurkan niat. Oh iya, tidak dong. Iya. Ya Bu, wah ini ceritanya banyak, tapi saya kira itu pasti ada banyak hal yang terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Bu, closing statement dong Bu terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan Bu. Ya, jadi saya berharap kepada teman-teman ketenagakerjaan ya, ini singkat saja. Mari kita bekerja giat, mari kita bekerja semangat, kemudian kita bekerja bermartabat. Salam 351, pengawas ketenagakerjaan bersatu, kita akan maju. Ya. Amin. Ya. Boleh pengawas. Oke. Nah, teman-teman, nah ini terutama ini bagi yang sekarang teman-teman saya juga nih konsenator di Jawa Tengah, ya teman-teman saya, teman-teman pengawas ketenagakerjaan tadi pesannya udah jelas ya. Tapi teman-teman juga ada yang konsenator yang lamar nih jadi CPNS pengawas ketenagakerjaan, jangan ragu untuk punya profesi sebagai pengawas ketenagakerjaan Indonesia, karena semuanya pasti bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di Jawa Tengah ya. Apalagi sekarang ketua Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia di Jawa Tengah adalah Bu Evi ya. Nah ini saya yakin karena kompetensi dan keahliannya memang penting dan dibutuhkan untuk organisasi ini, dan ke depan saya sangat berharap organisasi ini menjadi organisasi yang punya peran besar itu terhadap pengawasan ketenagakerjaan. Nah, terima kasih Bu Evi sudah berkenan hadir di podcast kita di pagi hari ini terkait dengan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan khususnya di Jawa Tengah ya. Nah, pesan dan kesannya luar biasa, hal-hal yang dilakukan kurang menarik.
dan kiranya juga semua yang kita perbincangkan ini menjadi pembantu semangat untuk kita semua. Untuk tadi penegakan hukum itu penting, tapi budaya pencegahan itu lebih penting lagi. Nah, terima kasih konconator. Ya, sekian dulu Goreng Bakwan episode kali ini. Saya ke adunani hikmah di bawah ini terus ke karyani live prestasi ini. Yuk kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Ambil ngobrol ke kalian pokoknya kuning goreng bakwan.